Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa intensif Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan 5 orang lainnya. Aksi beberapa pemuda berjoget TikTok di tengah jalan Pantura Situbondo berujung di kantor polisi. Polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran anti kudeta Myanmar. Halo, selamat malam pemirsa. Isu KLB di Partai Demokrat semakin menguat setelah sejumlah kader dipecat. Namun anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menegaskan, Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres luar biasa pada Maret mendatang. Bersama saya, Salsabila Syaira. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah kini masih diperiksa penyidik KPK usai ditangkap pada Jumat malam di Makassar. Nurdin diperiksa di gedung KPK bersama 5 orang lainnya. Hingga malam ini, Nurdin Abdullah masih diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nurdin diperiksa bersama Sekretaris Dinas PU Sulsel, 1 ajudan, 2 supir, dan seorang kontraktor. Belum dipastikan kasus apa yang melibatkan Nurdin, namun diduga kasus ini terkait dengan proyek infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Nurdin Abdullah, kita telah bergabung dengan Revika Sibarani dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Revika, sudah berapa jam Nurdin Abdullah diperiksa oleh penyidik KPK? Silakan. Ya. Salsa dan pemirsa, hingga malam hari ini benar bahwa tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama dengan 5 orang lainnya, terdiri dari 4 orang staf di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, terdiri dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Edi Rahmat, kemudian 2 orang supir dan 1 orang ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sementara 1 orang lainnya ini merupakan pihak swasta yang diketahui merupakan seorang kontraktor bernama Agung Sucipto. Tepat pada pukul 9.45 tiba di gedung KPK, di mana keenamnya ini diperiksa, dan hingga malam hari ini tempat saya melaporkan saat ini sudah lebih dari 10 jam Salsa dan pemirsa tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap ke-6 orang tersebut. Kami tadi sempat melihat pagi tadi tim KPK didampingi dengan tim gegana dari Polda Sulawesi Selatan juga ikut mendampingi ke-6 orang yang dijemput pada Jumat malam di Kota Makassar, di mana ada barang bukti yang dibawa oleh tim KPK, diantaranya adalah 1 buah koper dan juga 1 buah ransel. Diketahui 1 buah koper ini berisi uang senilai 1 miliar rupiah yang disita oleh tim KPK di rumah makan nelayan di Kota Makassar pada Jumat kemarin. Dapat kami informasikan, PLT juru bicara KPK Ali Fikri ini menyampaikan memang membenarkan bahwa kepala daerah dari Sulawesi Selatan diperiksa bersama dengan 5 orang lainnya. Namun untuk status kasus atau perkara apa yang melibatkan ke-6 orang tersebut dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK pada hari ini masih terus dikembangkan, sehingga akhirnya belum bisa dipastikan secara rinci oleh Ali Fikri. Namun diduga terkait kasus infrastruktur jalan yang seperti kita tahu bahwa memang untuk satu pihak swasta yakni dari Agung Sucipto sendiri ini merupakan pemilik dari PT Agung Perdana Bulukumba dan juga merupakan pemenang sejumlah tender di Provinsi Sulawesi Selatan. Menariknya, dari juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan yakni Veronica Moniaga ini juga dalam sebuah video menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat malam kemarin ini bukanlah disebut OTT, namun hal ini beralaskan lantaran Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini ditemui atau dijemput oleh tim KPK di rumahnya atau di rumah dinasnya dengan kondisi sedang beristirahat pada pukul 23.40 dan juga pada saat dijemput tidak sedang melakukan tindak pidana. Oleh karenanya memang dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini cukup kooperatif untuk akhirnya
meminta untuk akhirnya menerima panggilan dari tim KPK. Namun untuk sekali lagi kami dapat informasikan dari kasus atau perkara apa yang akhirnya melibatkan ke-6 orang tersebut pada hari ini diperiksa oleh KPK masih terus dikembangkan karena tim KPK masih membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk akhirnya menentukan status hukum dari masing-masing pihak apakah nanti akan menjadi tersangka atau tidak. Dan sampai malam hari ini kami awak media masih menanti untuk akhirnya tim dari KPK atau pimpinan KPK untuk menyatakan keterangan pers terkait OTT yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Salsa. Baik, terima kasih Revikasi Barani melaporkan dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan seorang doktor dari Universitas Kyushu Jepang. Nurdin yang biasa dipanggil profesor itu memiliki harta lebih dari 51 miliar rupiah. Untuk kesekian kalinya, kepala daerah tersandung kasus korupsi. Kali ini, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan KPK yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah yang lahir di Parepare 7 Februari 1963 merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Gubernur yang akrab dipanggil profesor ini meraih gelar Master Agrikultur dari Universitas Kyushu Jepang dan doktor di kampus yang sama. Sementara pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di jenjang pemerintahan, Nurdin pernah menjabat Bupati Bantaeng selama 2 periode. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Desember 2019, Nurdin Abdullah memiliki harta kekayaan sebanyak 51,3 miliar rupiah. Harta ini terdiri dari tanah dan bangunan dengan total 49,3 miliar rupiah, sedangkan untuk alat transportasi senilai 300 juta rupiah. Adapun utang yang dilaporkan sebesar Rp1.250.000. Kini setelah tersandung kasus hukum, banyak kalangan yang menilai karir politik Nurdin Abdullah tengah di ujung tanduk. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada bulan Maret mendatang. Jika ada, dipastikan KLB itu ilegal. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan Partai Demokrat tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang. Jika ada, dipastikan KLB itu ilegal. Pernyataan Syarif Hasan mewakili Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus menjawab kubu yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat yang mengatakan akan menggelar KLB untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi lebih bagus tidak usah kita ungkapkan secara detail karena ini kurang etis. Jadi yang menamakan dirinya pendiri tetapi bukan pendiri lebih baik sadar. Nah, teman-teman yang pendiri ikut-ikut mendukung KLB, saya sarankan supaya sadar. Ini partai yang kita dirikan sama-sama, mari kita besarkan. Partai ini sudah bekerja dengan bagus, sudah melakukan kongres yang baik dan didukung oleh semua kader-kader Partai Demokrat. Marilah kita dukung dan kita besarkan bersama. Syarif Hasan menambahkan, AHY telah terpilih secara aklamasi dan mendapat dukungan seluruh anggota DPD dan DPC serta mayoritas organisasi sayap Partai Demokrat. Terkait pemecatan 7 orang kader Demokrat yang terlibat upaya kudeta AHY, Syarif mengatakan hal itu merupakan keputusan bersama dan harapan dari seluruh kader. Nah, khusus untuk 7 orang ini pelanggaran atau pelanggaran kode etik itu sangat luar biasa, sehingga penanganannya pun di samping daripada mengikuti prosedur juga penanganannya harus luar biasa. Ini sama dengan kalau di tentara itu disersi. Sebelumnya beberapa orang yang mengatasnamakan senior dan pendiri Partai Demokrat mengaku resah atas konflik internal Partai Demokrat. Mereka menilai AHY tidak cakap dalam menjalankan tugas menjadi ketua umum dan tidak bisa mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Why not choose the best? And now the best is KLB.
Kenapa tidak memilih yang terbaik? Yang sekarang ini yang terbaik udah KLB. Gak ada lain. Ditanya mengenai pengganti AHY, mereka menyebut nama kepala staf kepresidenan Muldoko pantas menggantikan AHY dan ditawarkan pada Pilpres 2024 mendatang. Bukan mau menjual ya, kita mau memberikan siapa nih yang bisa mimpin ini. Sama seperti awalnya dulu di tahun 2000, kita melihat siapa figur yang untuk jadi capres, waktu itu SBY. Nah, apakah nanti di 2024 misalkan terpilihnya, katakan Pak Muldoko di situ sebagai ketua umum, apakah itu mendongkrak suara Demokrat? Pasti mendongkrak. Kenapa? Saya yakin pasti mendongkrak. Kenapa? Ya, jawabannya adalah para pendiri yang memilihnya. Kubu Hengki Luntungan dan kawan-kawan ini menargetkan akan menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada bulan Maret mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, seorang anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta api. Kami akan kembali usai jeda.